Jesus Casas akui skuad racikan Sintayong mirip Irak. Fakta laga timnas Indonesia kontra Irak. Kedatangan Ragnar Orat bangun bocor. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung pemain abroad, Jesus Casas akui timnas Indonesia mirip Irak. Menghadapi timnas Indonesia di laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, membuat pelatih Irak Jesus Casas tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap skuad racikan Sintayong. Terlepas dari hasil laga yang telah terjadi, Jesus Casas menganggap Irak punya kemiripan dengan timnas Indonesia. Kemiripan tersebut dari segi banyaknya pemain yang ada di Eropa. Pasalnya, skuad Garuda memiliki beberapa pemain yang berkarir di Eropa seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, Sein Patinama, dan Rafael Struijk yang menjadi andalan pada laga tersebut. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka meningkat belakangan ini, ungkap Jesus Casas. Menariknya, Irak sendiri juga punya pemain yang berkarir di Eropa seperti Rebin Sulaka, Yusuf Amin, Ahmad Ali, dan Ali Al-Hamadi. Pemain tersebut diakui penting bagi Jesus Casas untuk menghadapi skuad Garuda. Namun, Jesus Casas sendiri mengakui sempat ada konflik internal timnas Irak yang mempengaruhi hasil laga kali ini. Pasalnya, gelandang Danilo Al-Said dianggap mangkir dari panggilan skuad berjuluk Lions of Mesopotamia. Dikutip dari Win-Win, Danilo yang merupakan pemain berdarah Irak Chile memutuskan tidak bergabung dengan timnas Irak untuk laga melawan Indonesia dan Vietnam karena cedera. Namun Casas tidak percaya dengan alasan Danilo. Dikutip dari Federasi Sepak Bola Irak, menyebutkan bahwa Casas marah karena Danilo tidak pernah mengirim laporan medis yang menyatakan pemain 24 tahun itu cedera. Di lain sisi, bagi Sintayong, hasil laga kontra Irak akan tetap menjadi pembelajaran bagi Jordi Amat dan kawan-kawan. Terlebih, skuad Garuda sendiri masih akan bertandang ke Filipina di pertandingan kedua pada 21 November nanti. Untuk itu, dengan perjuangan yang masih panjang, mari terus dukung kiprah skuad Garuda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta laga timnas Indonesia kontra Irak. Pertama, Stadion Angkar. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi bagi timnas Irak, Stadion Basra Internasional cukup bersejarah bagi mereka karena telah menggelar 4 pertandingan penting. Tak heran jika venue ini dikenal sebagai salah satu stadion angker untuk lawan yang menghadapi Irak. Selain mendudukan Yordania pada 2017, Irak juga mengalahkan Hong Kong pada 2019. Kemudian Stadion Internasional Basra menjadi venue final Piala AFC 2018 yang mempertemukan Al-Quwa Al-Jawiyah kontra Al-Tin Asir yang berkesudahan dengan skor 2-0. Stadion Internasional Basra juga ditunjuk sebagai perhelatan Piala Teluk Arab 2023, di mana di final Irak mengalahkan Oman 3-2. Kedua, dipenuhi supporter tuan rumah. Laga Irak versus timnas Indonesia yang baru saja berlangsung di Stadion Internasional Basra tampak dipenuhi oleh pendukung tuan rumah. Sebanyak 65.000 tiket telah ludes. Kondisi ini menunjukkan bahwa antusias publik Irak begitu besar. Maklum saja karena stadion ini untuk pertama kalinya bisa menggelar pertandingan internasional resmi FIFA sejak terakhir kali terjadi 4 tahun yang lalu. Terlebih timnas Indonesia sendiri tengah menjadi perhatian di kancah Asia lantaran memiliki perkembangan yang signifikan. Ketiga, perbedaan ranking FIFA hingga 9 pemain Eropa milik Irak. Di atas kertas, Irak memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik dari Indonesia. Juara Piala Asia 2007 itu saat ini menduduki peringkat 68 dunia, sementara Indonesia masih tercacar di posisi ke-145. Tetapi pelatih timnas Indonesia Sintayong tak mau ambil pusing soal perbedaan peringkat yang cukup mencolok itu. Hasil laga kali ini cukup membuktikan bahwa skuad Garuda memiliki peningkatan kualitas.
Pasalnya, dari 25 pemain timnas Irak, sang pelatih Jesus Casas telah memanggil 9 pemain yang kini merumput di Eropa untuk menghadapi timnas Indonesia. Kedatangan Ragnar Oratmangun bocor, naturalisasi penyerang keturunan temui titik terang. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia di tengah perjuangan skuad asuhan Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu tak terlepas dari pemain keturunan Indonesia Belanda Ragnar Oratmangun yang tiba-tiba sudah mendarat di Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI telah gebar-gebar soal penambahan pemain timnas Indonesia yang akan dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini telah memproses 3 pemain baru, yakni Justin Hubner, Joe Itzes, dan Nathan Jones. Selain 3 nama tersebut, Erick Thohir juga mengungkapkan akan menaturalisasi pemain penyerang dan gelandang. Sosok penyerang yang dimaksud masih disembunyikan oleh pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Setelah kode tersebut, kini pemain keturunan Indonesia Ragnar Oratmangun tiba-tiba mendarat di Indonesia. Potret Ragnar tiba di Indonesia sebelumnya diunggah oleh agen sepak bola Yosep Kusmano melalui akun @beppino83. Momen kedatangan Ragnar tersebut telah dihapus dari Instagram story @beppino83. Namun potret pemain berusia 25 tahun tersebut sudah beredar di media sosial. Bahkan akun pribadi yang biasa membahas pemain keturunan @ikyawan7 seakan memberikan kode Ragnar Oratmangun menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Selain itu, akun Instagram yang sering menjembatani PSSI dalam mendekati pemain keturunan @footballdelanasia juga merepost unggahan terbaru Ragnar Oratmangun. Hal itu seakan mengindikasikan gelandang 25 tahun ini segera memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, kriteria Ragnar Oratmangun sendiri telah sesuai dengan apa yang telah dibocorkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Tangan kanan Erick Thohir itu menyebut pemain keturunan yang sedang dibidik merupakan pemain muda namun sudah matang. 2 ciri-ciri tersebut nampaknya memang pas untuk menggambarkan Ragnar Oratmangun. Ragnar masih berusia 25 tahun namun sudah gacor di kompetisi Liga 1 Belanda Eredivisie. Pemain berdarah Maluku tersebut sudah mencatatkan 59 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda dengan mencatatkan 5 assist. Sebelumnya Ragnar juga pernah berkompetisi di Liga Belanda kasta kedua dengan raihan 17 gol dan 16 assist. Dilihat dari catatan sepanjang karirnya, Ragnar adalah pemain berkarakter versatile sesuai kesukaan Sintayong. Ia pernah menjadi pemain sayap kiri, striker, gelandang serang, sayap kanan, gelandang tengah hingga gelandang bertahan. Tentu hal tersebut diharapkan menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia di lini serang untuk mengarungi beberapa event bergengsi seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2023 mendatang.